Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Egi Sujana Channel di Surabaya, Jawa Timur. Bersama rekan saya Dimas. Lengkapnya Dimas apa, Bro? Dimas Ardiansa. Dimas Ardiansa. Top. Kalau kesini saya yang ngurus nih Mas Dimas nih. Terima kasih. Top. Mas Dimas. Siap Om Egi. Ada perkembangan terbaru dalam konteks peristiwa politik, yaitu cukup berani dan tegas serta melegakan banyak orang yang masih mempunyai hati nurani, yang pikirannya juga yang cerdas, ya, berani dan militan. CBM, cerdas, berani, militan. Ulangi, Militan. CBM, cerdas, berani, militan. Dalam konteks CBM tersebut, kita mendengar berita belum lama ini, kurang lebih minggu lalu lah ya. Itu saya juga udah konfirmasi ke Sekjen PDIP, Saudara Hasto. Ada kebijakan dari partainya memecat Joko Widodo, memecat Gibran, sekarang Wapres loh, memecat Bobi Nasution. Luar biasa. Nah, itu keluarga Jokowi, kalau Kaisang juga di PDIP dipecat juga kali itu. Bisa jadi Om. Itu pasti, itu logikanya nggak bakal meleset. Nah, di dalam konteks ini, coba Mas Dimas dengan hormat baca surat An-Nisa ayatnya 135. Nah, kita anggap aja lah dakwah malam gitu ya. Ya, baca artinya. Ini agak angkat dikit biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadikan saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Iya. Jika dia atau terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan, dalam arti kebaikan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ya. Surat apa sebut? An-Nisa Ayat 135. Saudara-saudara, surat ini Al-Qur'an ya. Surat An-Nisa ayat 135 terpampang jelas di pintu gerbang, kalau tidak salah yang saya baca di medsos, Harvard University. Masya Allah. Ya Amerika, bos, jangan tanggung-tanggung. Nah, jadi di dalam konteks ketercengangan saya gitu deh, di dalam perspektif hukum ya, saya menggeluti hukum kan udah bertahun-tahun. Sangat didambakan itu, tujuan hukum itu ada 3. Satu, tujuan hukum itu untuk kepastian. Kedua, untuk manfaat. Ketiga, untuk keadilan. Jadi hadirnya hukum untuk kepastiannya, manfaatnya, dan keadilannya. Nah, barulah. Nah, ini harus menjadikan dasar yang kita katakan sumber dari segala sumber hukum. Inilah dia. Ya. Poin pentingnya adalah perintah Allah sangat tegas, jadilah kamu penegak kebenaran. Penegak kebenaran. Ya kan? Bersaksi dengan
penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa kepastiannya itu, nggak boleh neko-neko, nggak boleh ngarang-ngarang. Dan kalau kamu menjadi saksi, jadilah saksi yang walaupun kepada diri sendiri, coba bayangkan. Keren ini Al-Quran. Walaupun kepada diri sendiri, bahkan orang tuamu, ya kan, kerabat-kerabatmu, jangan kamu mengikuti hawa nafsu untuk menyimpang dari kejujuran dan kebenaran itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita sangat menekankan kepada satu keadaan yang betul-betul terjadi sampai detik ini. Faktanya, manusia siapapun dia, kalau tidak beriman dengan ayat ini atau Al-Quran, dia pasti menyimpang dari kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Dia pasti lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya. Apalagi dia punya posisi yang bersalah. Nah, tapi menarik peristiwa PDIP yang memecat Jokowi Dodo. Dan menarik pula respon Jokowi, tunggu waktu yang akan menjawabnya. Tunggu waktu akan menjawabnya kapan? Waktu kau sudah habis, Jokowi. Ya, udah nggak jadi presiden, mau ngapain? Apa yang kau bisa saksikan lagi? Nah, pertanyaan seriusnya, gitu Mas Dimas, ya nggak? Bagaimana kok dia bisa dipecat oleh PDIP? Gibrannya juga lagi wapres loh. Bobi juga pas lagi menang gubernur lagi. Ini berdampak hukum secara serius menurut kajian saya. Yang nggak setuju ya boleh bikin aja podcast, nggak usah laporin polisi, belum. Bikin podcast, cover both side, gitu. Saya nggak setuju. Best, saya biasa dipanggil Best, Bang Egy Sujana, gitu, Dimas ya. Bang Egy Sujana, best. Pendapat saya, menurut Undang-Undang Dasar 45 yang saya pahami, untuk jadi capres, kemudian presiden, harus didukung, diusulkan oleh partai politik kalau memenuhi kuota suaranya, ya 25%. Jika tidak, boleh oleh gabungan partai yang disebut dengan koalisi. Sepengetahuan saya, Jokowi cukup, PDIP sendiri cukup dia. Yang mengendorse dia untuk jadi presiden itu cukup PDIP. Jadi persoalan seriusnya, Jokowi kini dipecat. Nggak mungkin seseorang dipecat kalau tidak ada perbuatan tercela yang melingkupinya dan yang membuat dia harus dipecat. Ya, mau suka atau tidak, itu faktanya begitu. Seluruh dunia, ya, dipecat loh. Dan ini jurisprudensi yang nggak terkirakan hari ini, karena dari 7 presiden, 8 sekarang sama Prabowo, nggak ada melalui proses itu. Jokowi telah mengalami dipecat, ya, oleh PDIP. Nah, oleh karena itu, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, waktu dia jadi capres kemudian presiden atas dukungan PDIP, ya kan, kemudian jadi presiden 2 periode, itu semua kontribusi besar dari PDIP dengan segala resource-nya, itu berdampak hukum. Setelah dipecat, maka Jokowi sesungguhnya tidak berhak lagi mantan presiden. Bagaimana dia disebut mantan presiden kan karena pernah jadi presiden.
Dia waktu jadi presiden karena didukung oleh PDIP, gitu loh hukumnya. Iya. Jadi nggak sederhana, mungkin orang PDIP juga nggak menyangka pendalaman hukumnya seperti ini, internalisasi hukumnya seperti ini. Kalau saya salah ya bantah saja. Dari mana logika? Logika saya kuat kok. Jokowi jadi presiden karena dukungan PDIP. Tanpa dukungan PDIP nggak mungkin jadi presiden. Itu fakta. Akhirnya menjadi istilahnya fakta hukum. Itu yang disebut dengan kepastian. Nah sekarang Jokowi sudah dipecat, maka kepastian hukumnya hilang dong. Bukan lagi presiden dia, rakyat biasa, bukan anggota juga PDIP. Ibarat PDIP itu rumah besar, rumah Indonesia itu, Jokowi diusir dari rumah itu. Ya dia bukan penghuni rumah itu lagi. Nah karena dia penghuni di Indonesia, wilayah hukumnya Sabang sampai Merauke, bahkan pernah jadi presiden, kemudian dipecat, legitimasi dia presiden udah nggak ada. Lalu kenapa sekarang disebut mantan presiden? Maka logika hukum berikutnya, seluruh fasilitas Jokowi harus dicabut. Nggak boleh dapat rumah sebagai pensiunan presiden itu. Nggak ada itu. Orang dia bukan presiden kok. Dipecat, tercela. Antara lain yang saya tahu ketercelaan itu ijazah palsunya itu loh, begitu loh. Saya bukannya omong-omong, saya udah buktikan 3 kali. Pertama, gugatan saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2022. Kandas karena pengadilan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili itu. Coba. Yang kedua, ketika saya menggugat, waktu menggugat, ya, itu yang klien saya namanya Bambang Tri dan Gus Nur buat podcast menceritakan tentang kepalsuan ijazahnya Jokowi. Ditangkap, dituntut oleh jaksa 10 tahun karena dianggap melanggar pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Yang mana undang-undang itu sekarang udah kagak ada, udah dicabut oleh MK. Gitu loh. Dihukum 6 tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Tanpa ada kejelasan kepastian hukumnya, kesalahannya apa? Nggak ada. Karena yang dituduhkan kepada Bambang Tri dan Gus Nur berita hoak, memberitakan kepada halayak ramai yang jadi heboh Jokowi ijazahnya palsu. Logika sehat ilmu hukum, kalau ada tuduhan seperti itu, maksudnya ijazah Jokowi palsu, maka bantahannya harusnya Jokowi menampilkan ijazah aslinya. Itu logika, nggak mungkin enggak. Ini ijazah aslinya nggak pernah tampil di pengadilan. Tapi pertanyaan seriusnya, kenapa sih hakim kok memutuskan Gus Nur dan Bambang Tri dihukum 6 tahun. Atas dasar itu saya banding ke Pengadilan Negeri Tinggi di Jawa Tengah, di Semarang. Dimenangkan saya. Turun hukumannya jadi 4 tahun. Saya lihat ininya apanya, diktum-diktumnya kok kenapa dikurangi nih? Ternyata pasal 14-15 nggak dipakai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tadi. Artinya klien saya dihukum bukan karena tuduhan ijazah palsu yang dihebohkan itu, tapi yang dituduhkan adalah Undang-Undang IT tentang ujaran kebencian, gitu loh. Maka dituduhnya pangsinya memang 4 tahun, gitu loh. Saya kasasi. Ternyata di kasasi saya dikalahkan lagi sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi. Nah, sudahlah, setelah itu inkrah namanya. Inkrah itu keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, pertanyaan saya kepada Dimas, bisa jawab nggak? Nggak bisa ya bilang aja nggak bisa. Ini tadi Anda yang baca, Anissa 135. Lihat peristiwa Jokowi gimana kurang lebih? Apa komentar Anda? Salah nggak apa-apa, namanya kita
manusia, tempat salah dan lupa. Ya, Itu tadi harus jadi tidak sesuai saksi. dengan ini semuanya. Tidak Tidak sesuai. sesuai. Di mana tidak sesuainya? Dari ayat An-Nisa ayat 35 ini, 135. iya, Harus bicara yang benar, iya. walaupun untuk Walaupun diri melawan sendiri. kepentingan diri Diri sendiri. ya. Juga orang tua. Nah, ini pasti hukum Nggak sembarang. nggak sembarangan ini. Bahkan ada cerita kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah, putri Rasulullah, jika dia mencuri, aku sendiri yang akan memotongnya. Wah, the best betul tuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the best. Nggak ada nepotisme sedikit pun, tidak ada nepotisme. Tapi si Gibran gara-gara Paman Usman ketua MK, umurnya belum cukup 40 tahun, baru 36 tahun, dipaksakan jadi wapres, Bisa. diterima oleh Usman, diputuskan dalam Mahkamah Konstitusi, Jadi, diterima bisa, memenuhi syarat. Tapi Usmannya dipecat sama MK-MK, Jimli waktu itu saya ingat sekali. Anehnya Jimli memecat Usman karena keputusannya yang nepotisme itu, tetapi keputusannya tetap dipakai. Nah, ini ambigu namanya, nggak ada kepastian hukum jadinya. Itu nggak sesuai dengan tujuan hukum. Pasti ada kepentingan gitu. Udahlah, jangan sok-sok jago profesor, mari kita debat soal ilmu hukum. Itu nggak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Tidak ada manfaatnya. Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mensyaratkan umur 40 tahun, bukan 36 tahun. Diabaikan, diignore karena Paman Usman. Gitu deh. Kalau Amerika Paman Sam, Indonesia Paman Paman Usman. Usman. Oleh karena itu saudara-saudara, ayat ini dilecehkan oleh Jokowi, oleh Usman, oleh polisi, oleh siapapun yang membela Jokowi. Diabaikan, diignore, maka dipertanyakanlah imannya. Kenapa dia ngaku beriman tapi dia menafikan ini? Nah, itulah munafik. Oleh karena itu saudara-saudara, konsekuensi logis dipecat, ya kan? Harusnya segala hak yang melekat pada dirinya yang dulu pernah menjadi presiden, sekarang mantan presiden, sudah nggak berhak lagi. Orang udah dipecat kok. Haknya sudah nggak ada jadi Pak Om ya. Iya, orang nggak berada. Oh, ada lagi deh orang berdebat. Oh, hukum nggak begitu. Hukum itu tidak retroaktif. Saya tidak bicara retroaktif. Saya bicara hari ini Jokowi dipecat. Jadi saya bicara konsekuensi logis gitu loh. Bukan retroaktif, bukan. Konsekuensi logis dari hukum yang ada, yaitu harus menjamin kepastian, menimbulkan manfaat yang betul-betul manfaatnya ada, dan rasa keadilan. Iya dong, kalau dia tetap menjadi mantan presiden, tetap dikawal, tetap dapat fasilitas, padahal dia telah melakukan perbuatan tercela, itu tidak mendapatkan rasa keadilan rakyat ini. Udah dibohongin, dicipoain istilahnya, ditipu. Ya tuh. Mobil SMK aja mana coba? Dulu bilang udah ada yang pesen 6.000 apa pesen. Nah, itu contoh aja gitu. Ini bukan kebencian. Justru saya sayang sama Jokowi. Sadar masih ada waktu tobat. Malah jawab nanti lihat pada waktunya. Mau lihat apa lagi? Tobat lu besok mati udah meninggal dalam keadaan durhaka, zolim, dan jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Apa yang didapat? Nah, oleh karena itu tidak bermaksud sok tahu, apalagi sok Islami, enggak lah. Saya Egy Sujana juga banyak kekurangan dengan segala halnya. Tapi ini adalah nilai-nilai moral tertinggi
dari yang disebut namanya hukum. Karena saya nggak pernah menemukan rumusan keadilan tuh, selain lihat ini yang sangat bisa menjamin keadilan itu. Nah, apalagi, gini lah, Quran itu punya tadaburnya, artinya Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri, sehingga kita tidak boleh bicara Quran itu kumaha aing. Kata orang Sunda, gimana kalau orang Jawa bilang apa? Karep, Karepku, 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 sekarepku, sekarepku. sekarepku, nggak ada sekarepku. Maka harus lihat dalil. Coba lihat nih, dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, ini menarik lagi nih. Nah, baca ayat 8. Jangan lupa auzubillah bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Al-Maidah ayat 8. 8. ini 6. Yang 8. Oke, ayat 8. Ini. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ulangi. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Sekali lagi. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berikutnya, berlaku keadilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, saudara-saudara, Jelas ya? Sadaqallahul aziz, ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertanyaan serius saya, ada yang bisa bantah Al-Quran ini? Nggak ada, mau profesor, mau dokter, mana sini adu argumentasi. Karena substansi keadilan sering disimpangi oleh kebencian gitu. Dan Allah melarang. Pertama di An-Nisa 135, jangan ngikuti hawa nafsu. Di sini jangan kebencian yang mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa. Keren Quran ini. Keren. Dahsyat Quran ini. Kenapa? Dilihat dari durasi waktu, brother. Ini abad ke-6. Jadi kurang lebih 1445 tahun lalu. Tapi Sudah disounding hal yang begini, yang menyangkut soal John Locke tuh baru abad ke-17. 16-17 tuh si John Locke, orang Inggris, jagoan tentang Han Kelsen juga. Itu Van Apeldoorn kalau dari Belandanya itu. Nggak pernah bisa merumuskan keadilan itu apa. Nggak pernah. Mana ilmunya? Thomas Aquinas juga, ahli-ahli filsafat tuh, mana? Nggak ada. Ya. Islam lewat wahyu Allah telah memaparkan kedahsyatan ilmu Al-Quran itu, karena ilmu Allah yang dipakai di situ. Nah, dikaitkan dengan kasus hari ini, Jokowi dipecat oleh PDIP. Kalau saya tanya dan saya lihat di medsos, kenapa sampai dipecat? Ya, saya kenal baik dengan sekjen partai dan teman-teman PDIP lainnya, terutama bidang hukumnya. Ada saudara Roni di situ. Ya, itu karena Jokowi sudah melampaui batas gitu. Keterlaluan lah. Udah membuat celaka banyak orang. Dan PDIP tidak ingin jadi beban sejarah gitu loh. Bahkan beban politik kalau masih ada Jokowi dalam PDIP. Nah, logikanya
orang yang tercela begini juga banyak cacatnya dalam arti kebijakan-kebijakannya. Kalau ada partai lain nerima dia, partai lain itu di mana otaknya itu? Otaknya di mana? Berarti nggak mikir. Pasti kepentingan. Jangankan presiden yang udah orang nomor 1, murid sekolah saja kalau dipecat dari sekolah lain malas nerima lagi. Ini kok ada ke partai politik ada yang mau nerima orang yang dipecat kayak begini. Ya Allah, ya Allah. Gimana otaknya saya kira? Bingung sih. Oleh karena itu, jangan cari makan di politik. Jadi kalau orang cari makan di politik jadinya oportunis. Takut ditekan sana, takut ditekan sini. Gak berani fight. Karena cari makannya di politik. Ya. Kepentingan. Iya, nggak mampu untuk survive atau hidup dalam tantangan-tantangan itu. Jadi tidak bermaksud sok jago. Kita mari adu argumentasi, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Dan saya tidak perlu setuju Anda. Ini intelektualnya begitulah. Objektif, sistematis, toleran. Itu cara berpikir. Sikap kita yang intelektual adalah jubedil, jujur, bener, adil. Maka saya buat teori os jubedil, gitu loh. Ini teori saya. Bentar lagi bukunya jadi, insya Allah. Ya, sedang dalam perampungan edit-edit yang dianggap perlu. Untuk itu, ke depan bangsa Indonesia yang dimuliakan Allah, kita ini bangsa yang beradab, karena ada di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ini betul-betul berketuhanan yang Maha Esa. Kita ini dididik untuk selalu bersatu. Kita ini harus dengan musyawarah. Kita dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kita harus memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah 5 dasar nilai yang berlaku di Indonesia. Dan ini bukan karya mutlak dari Soekarno. Soekarno dulu tahun 45 tanggal 1 Juni gagasannya menempatkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ditaruh nomor 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, beda dengan susunan Pancasila yang sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ada kontribusinya pada waktu Piagam Jakarta. Nah, gitu. 22 Juni 1945. Jadi dalam konteks Piagam Jakarta menempatkan kembali nomor 1 ketuhanan, juga belum ada yang Maha Esa, belum. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu Piagam Jakarta. Terkenal disebut dengan 7 kata, maka disebut Piagam Jakarta. Karena juga sidangnya di Jakarta. Tokoh-tokoh bangsa hadir, setidaknya 9 panitia, termasuk Soekarno, Hatta, dan yang lagi non-muslim itu Maramis. Ada tanda tangan. Jadi sebenarnya dokumen negara resmi yang sesungguhnya pernah terjadi, Piagam Jakarta itu merumuskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi dilalah tahun 45 juga, bulan Agustus menjelang kemerdekaan, 17 Agustus, banyak yang tidak setuju. Klaimnya dari Indonesia bagian timur, klaimnya juga dari Kaigun Jepang, dan seterusnya. Akhirnya
Waktu Soekarno menyatakan kemerdekaan, itu pun Soekarno diculik dulu, ya, sama Hatta ke Rangkas Dengklok, daerah Bekasi sana atau Kerawang sana, itu untuk berani menyatakan kemerdekaan. Waktu itu Soekarno tidak mengurangi hormat, dia kurang CBM-nya, nggak cerdas, kurang cerdas, ya nggak berani, nggak militan, takut sama Jepang dan lain sebagainya. Nah, diculik kan, Iya. sejarahnya begitu. Akhirnya berani, besoknya 17 Agustus dinyatakan kemerdekaan Indonesia. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya akan diatur lebih baik lagi segala bentuk kedaulatan negara ini. Tapi sampai hari ini udah 79 tahun, aturannya nggak ada. Nah, itulah politik. Nah, tapi tidak lama, bahkan hitungan jam, 18 Agustus 45, atas inisiatif Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah saat itu mengusulkan ada sidang di Jakarta juga, dan Soekarno menerima karena dipertanyakan oleh Hatta, kenapa Piagam Jakarta tidak disebut dalam proklamasi itu. Soekarno dengan jujur menyampaikan ada tekanan-tekanan kalau begini nanti Indonesia bagian timur tidak mau ikut merdeka. Begitu sejarah menceritakan. Kalau keliru tolong diluruskan, jangan lapor polisi, blow on dulu. Intelektual itu harusnya beradab, dialog gitu. Jadi akhirnya Ki Bagus mengusulkan, oke, dicoret 7 kata, ganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang Maha Esa itu usulan konkret dari Ki Bagus Hadikusumo, dari Muhammadiyah. Makanya disebut Pancasila itu hadiah terbesar umat Islam. Disetujui semuanya karena semua merasa bertuhan yang Maha Esa, ya. Nah, cuma orang juga banyak luput dari penjelasan yang berikutnya. Pancasila ini kan yang dianggap sebagai falsafah bangsa, mesti ada turunannya ke undang-undang organiknya gitu deh. Undang-undang yang melingkupi maksud filosofisnya Pancasila ini. Itu namanya UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 45, alinea ketiga disebutkan dengan jelas berkat rahmat Allah dan didukung rasa luhur bangsa dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dinyatakan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Karena rahmat Allah. Jadi siapa yang dimaksud Tuhan yang Maha Esa? Ya nggak boleh sembarangan kumaha aing atau karepna ku wae, ya. Harus mengikuti falsafah dasar tadi. Ya, filosofis yang membuat undang-undang itu di preambel, di pembukaan UUD 45. Di situ di alinea ketiga disebutlah ketuhanan yang Maha Esa, itu yang dimaksud adalah Allah. Diabadikan di sila pertama dan dinyatakan dalam pasal 29 ayat 1 UUD 45. Itu. Dalam UUD 45 pasal 29, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin warga negara yang menjalankan agama atau keyakinannya. Clear, Indonesia ini kalau mau saya jujur secara ilmu tauhid, ini negara tauhid. Ini negara yang berketuhanan Maha Esa. Ini dasarnya. Dan saya sudah kaji, walaupun mungkin banyak keterbatasannya, di seluruh dunia konstitusinya tidak ada yang mendasari negaranya berdasar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketuhanan yang Maha Esa. Enggak ada. Cuma Indonesia. Inilah yang sampai hari ini saya merasa Indonesia
selalu dalam perlindungan Allah. Begitu banyak etnis, begitu banyak bahasa, begitu banyak suku-suku, nggak pecah itu. Luar biasa. Bandingkan dengan Uni Soviet, pecah, hancur. Dengan komunisnya itu hancur. Yugoslavia hancur, Bosnia juga hancur, dan banyak negara-negara yang hancur dan bubar. Indonesia enggak, insya Allah, atas izin Allah, karena berkat rahmat Allah. Tapi ini enggak dipahami, bahkan disimpangi oleh tokoh-tokoh yang ada sejak reformasi. Saya berani nyatakan Pancasila disimpangi, dijauhkan dari nilai-nilai aplikasinya. Contohnya apa? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok yang berlaku ada pilpres? Kok ada pilkada? Logis gak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok pilpres? Yang dengan one man one vote, kok pilkada? Ini blow on atau apa ya negeri kita ini? Harusnya nggak ada. Harusnya kembali kepada konsep dipilihnya gubernur. Jangan dipilih kayak sekarang bupati, wali kota, tapi kembali kepada sidang DPRD. Presiden juga gitu, sidang DPR RI. Bukan lagi one man one vote kayak sekarang. Keliru ini. Sejak 98 sampai ke sini. Pemilu pertamanya kalau nggak salah 99 kan. Keliru. Maka kita ini dengan keliru, salah jalan, salah paham. Ini saya menyadari betul ada Al-Qur'annya gitu, ayat-ayatnya yang menyatakan itu. Ya. Karena di sini dijelaskan ya dalam surat 6 ayatnya 116. Nah, 116, Pak. Dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Bohong. Sila keempat menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. kok pilpres. Ini bohong yang nyata. Tapi pimpinan-pimpinan partai politik, ketua MPR dulu sampai sekarang itu nggak ada yang dihukum. Padahal blow on-nya luar biasa. Ngikuti kebanyakan orang yang itu prasangka. Ini Quran berani mau salahin, Pak. Kita debat secara ilmu hukum, secara Al-Quran itu sendiri. Siapa yang jago-jago bahasa Arab sih inilah. Ya, bukan saya sok jago, tapi saya insya Allah kuat dalam logika. Ilmu mantik di dalam konteks memahami tadabur Quran. Saya ingin belajar. Kalau ada yang bisa ngajarin. Tapi sampai detik ini nggak ada yang bantah saya. Silakan yang mau bikin podcast bantah. Di mana kelirunya saya? Bahwa saya mengatakan bangsa Indonesia sejak 98 sampai sekarang dalam arti reformasi kebablasan, menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Gitu loh. Tapi saya ngomong gini, mau bikin gerakan people power ditangkap malah. Bagaimana kita mau memperbaiki bangsa malah ditangkap? Ya, waktu itu dalam rangka saya lawyernya Prabowo loh, 2019. Ya, dan saya bicara di depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara. Saya ingat sekali sore-sore menjelang maghrib. Karena tanggal 19 April waktu itu 2019 dinyatakan pemilu Pilpres dimenangkan oleh Joko Widodo. Saya lawan secara argumentasi yang kuat untuk bisa menggerakkan people power.
Mungkin ketakutan atau apa, ditangkap saya. Mestinya kalau nggak usah ditangkap dong, di penjara lagi. Lumayan 41 malam. Ruangannya 1x3 di Polda Tahti Metro itu. Nah ini sejarah, fakta. Saya tidak omdo. Nah oleh karena itulah saudara, tidak bermaksud hal-hal lain yang tidak baik. Saya sayang dengan bangsa ini. Saya sudah tunjukkan salah jalan. Saya sudah tunjukkan kebohongan-kebohongan nyatanya dari pemimpin-pemimpin durjananya itu, pimpinan-pimpinan partai politiknya, pimpinan lembaga-lembaga negaranya, ya, bahkan menteri-menterinya yang tidak kredibel, apalagi dikaitkan dengan ajaran Islam yang mayoritas di negeri ini. Anda mau suka atau tidak, mayoritas di negeri ini. Ya, kalau Anda ragu, Anda lihat aja ChatGPT itu. Ada alat mesin yang bagus kan, ChatGPT kan, perkembangan teknologi. Ditanya tentang Islam, dia pilih. Kenapa nggak pilih agama lain? Nggak bener, yang bener Islam katanya. Itu ChatGPT itu, mesin ilmiah itu, saya lihat luar biasa. Gimana bisa begitu ya? Top itu. Dan Muhammad ditempatkan nomor 1 di dunia. Nomor 2-nya Isaac Newton. Nomor 3 baru Nabi Isa tuh. Itu ChatGPT itu. Menarik juga itu. Ini nggak usah tanya Egy Sujana lah, tanyanya ChatGPT. Ya, ya. Untuk ente mendapatkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sekiranya demikian, ada pertanyaan? Cukup? Saya rasa cukup Om Egy Sujana. Nah, coba apa pesan buat teman-teman Jawa Timur ini? Wah, luar biasa ini podcast malam ini Om. Ya, Pencerahan yang luar biasa, bukan hanya untuk warga Jawa Timur atau Surabaya, tapi seluruh rakyat Indonesia mengenai kebenaran tadi, dan didasari dari 3 ayat suci Al-Quran tadi itu. Jadi menurut saya sangat luar biasa nih Om. Allahu Akbar. Jadi yang sebelumnya ragu, inilah jawabannya. Yang sebelumnya tidak tahu, inilah jawabannya. Masya Allah. Jadi terima kasih Om Egy Sujana di podcast malam ini, kehadirannya di Surabaya, Jawa Timur, atas waktunya. Sangat luar biasa Om Egy Sujana. Ya, terima kasih Mas Dimas yang dimuliakan Allah. Semoga takdirnya kita masuk dalam orang-orang yang diberkahi Allah, Amin, amin, amin. beri hidayah, Amin. dan kita ditempatkan mahkomah mahmuda, ya, tempat yang mulia, yang aman karena ketakwaannya, insya Allah. Insya Allah. Surat Ad-Duhan, ya, surat ke-44 ayatnya 50. Jadi orang-orang yang bertakwa akan Allah tempatkan di tempat yang aman. Begitu Quran itu, ya. Kalau nggak percaya baca ya sekali lagi, ya. Supaya Anda betul-betul lihat, kalau Anda logikanya tidak bertakwa, hidup Anda tidak akan aman begitu loh. Ya toh? Tidak akan sejahtera, tidak akan damai, tidak akan hidup dalam berkecukupan, dan problem-problemnya Anda bisa atasi dengan baik, ya. Tapi jika Anda beriman yang betul, takwa kepada Allah, sebagaimana yang dinyatakan di sini, ya, kita lihatlah betapa maha benarnya Allah, ya. Surat ke-44, aduh salah nih, ya, ayatnya 50. Mudah-mudahan tidak salah. Gitu. Iya, itu Pak. Iya, betul. Nah ini Pak, ayat 50. 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduhan, ayat 50. Sungguh inilah azab yang dahulu kamu ragukan. Jadi jangan Ya, ini ragu. itu 51, 50 dong, brother. Ya, 50.
Sungguh inilah azab yang dahulu kamu ragukan. Bukan. Suratnya Ad-Duhan 51. Bukan. Ini nih. Iya 51 nih. 51 sorry. 51. Oke, kita 51. revisi jadi Iya. Ad-Duhan ayat 51. 51. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Artinya Jadi ya iya aman itu udah mewakili semua lah. Mau apa? kalau kita Rezeki bertakwa, aman, tidur aman, hubungan seks aman. Apa aman itu? Luas itu. Ya, karena yang disampaikan oleh Allah. Jadi innal muttaqina fi maqamin amin. Fi maqamin amin. Ditempatkan yang aman. Dahsyat Quran itu. luar biasa ya. Tapi syaratnya harus takwa. Takwa. Ya, iman dan takwa. Demikianlah saudara, semoga dan manfaatnya tentu bagi yang mau memanfaatkan. Semoga berguna tentu bagi yang mau menggunakannya. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.